Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 405 Kirim Pengawal Kerajaan. Setelah berbicara dan melihat wajah yang memar dan babak belur yang matanya menatap ke arahnya, kulit wajah Murongbo tampak menegang saat matanya terbelalak karena ketakutan yang amat sangat. Saat rahangnya ternganga dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dia berkata, "Siapa? Siapa yang berani memperlakukan putra mahkota dengan cara seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana bisa seseorang menghajarnya hingga seperti itu? Siapa di seluruh negeri Sun Glory yang berani menyerang putra mahkota Green Gallop?" Bayangan kediaman Feng tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia pun menjadi tegang, lalu berteriak, "Yang mulia, apakah kediaman Feng yang melakukan ini padamu?" Sambil melotot ke arahnya, Niteng berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Murongbo yang marah dan bingung terhenti di tengah jalan. Menunggu hingga sosok Niteng tak terlihat lagi, penguasa itu tiba-tiba tersadar dan berteriak kepada pengawal yang berdiri di sampingnya, "Apa yang terjadi? Bersihkan masalah ini untuk penguasamu." Sambil berlutut, pengawal itu menjawab dengan gemetar, "Putra mahkota Green Gallop lah yang menyelinap ke kediaman Feng. Orang-orang di kediaman Feng menangkapnya, mengira dia seorang pembunuh. Dasar Feng yang kurang ajar dan tidak tahu malu." Dengan amarah yang meluap, dia berteriak, "Penjaga, bawakan aku orang-orang dari kediaman Feng yang menyerang putra mahkota Green Gallop." Dalam kemarahannya, penguasa memanggil pengawal istana kerajaan untuk menangkap para penyerang dari kediaman Feng. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada putra mahkota Green Gallop dan menunjukkan kepadanya bagaimana mereka menangani masalah seperti itu di Sun Glory. Di sisi lain, ia ingin mengirim pesan kepada kediaman Feng untuk memberitahu mereka bahwa keadaan akan berbeda bagi kediaman Feng mulai hari ini dan seterusnya. Jika mereka berani bertindak lagi dengan pelanggaran hukum yang berani, ia akan mencabut klan Feng sendiri. Dengan perintah ini, skuadron pengawal kerajaan berhamburan keluar di tengah malam menuju kediaman Feng. Pemandangan semua pengawal dan kuda mereka yang berlarian di jalan-jalan dengan seragam saat mendekati kediaman Feng tentu saja membuat kegaduhan di seluruh kota. Berita tentang pengawal kerajaan yang berdatangan ke seluruh kota membuat banyak klan khawatir dan terkejut. Apa yang begitu mendesak sehingga harus diselesaikan pada tengah malam? Apakah semua pengawal itu menuju ke kediaman Feng? Apa yang akan mereka lakukan di sana? Sementara banyak klan di kota itu mengejek keluarga Feng dan dengan penuh harap menunggu kejatuhan mereka, banyak keluarga yang baik hati tidak tahan melihat penguasa bertindak seperti ini. Jika ada satu hal yang diketahui oleh orang-orang di kota Kludimun, bahkan oleh seluruh penduduk Sun Glory, itu adalah bahwa keluarga Feng adalah penjaga setia tanah air. Patriark Feng Tua dan Feng Xiao sama-sama loyalis. Mereka adalah pembela Sun Glory yang gigih dan teguh. Bersama dengan pengawal Feng mereka telah menyelamatkan Sun Glory dari banyak jalan buntu. Sangat jelas bagi orang-orang ini bahwa jika bukan karena perlindungan mereka, Sun Glory kelas 9 mereka yang rendah akan ditelan oleh satu negara atau negara lain sejak lama. Bagaimana mereka bisa berdiam diri saat Murongbo menyiksa nona muda Feng, benteng harapan terakhir keluarga? Meski sudah larut malam, aula musyawarah keluarga Geng, salah satu keluarga terbesar di kota Bulan Berawan, dipenuhi orang. Kepala keluarga Geng yang lama baru saja meninggalkan gerbang kota pada hari itu, tetapi ketika berita tentang kejadian baru-baru ini menarik perhatian orang lain dalam keluarga, mereka memanggilnya kembali ke rumah untuk mengadakan pertemuan. Sekarang, setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi malam itu, kepala keluarga Geng yang lama menghantamkan tinjunya yang berat ke atas meja dengan suara keras, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Melihat wajah keriput dari kepala keluarga Geng yang sudah tua, mereka melihat kemarahan yang tak terkendali. Meskipun suaranya tidak bisa menyembunyikan usianya, kekuatan amarahnya seperti seorang pria yang masih sangat muda. "Murongbo ini sudah keterlaluan," teriak kepala keluarga Geng yang sudah tua, meskipun kepala keluarga Feng sudah menghilang dan Feng Xiao terus-menerus pingsan sehingga membuat nona muda Feng sendirian, alih-alih menawarkan untuk melindunginya, Murongbo ini, penguasa tertinggi yang dia akui, bersikeras untuk terus mengganggunya. Dia menunjukkan sifat aslinya sebagai penjahat. Tidak ada yang berani bicara. Sampai saat ini, kediaman Geng hanya mengamati dari pinggir lapangan tanpa bersuara. Sekarang, mendengar kata-kata lelaki tua itu, sepertinya mereka akan semakin memperkeruh suasana antara keluarga Feng dan keluarga kerajaan.